Gimana, Ya, Mas? kalau Mas, Oke, ya, kok berhenti? silakan kalau Iya, Mas. iya, sorry. Jadi kan tadi kan kita membahas tentang komunikasi yang di mana sebenarnya itu memang perlu banget dalam suatu hubungan ya, Kak. Nah, Mhm, kadang kita selalu ngerasa kayaknya komunikasi saya ke pasangan saya udah bener, gimana lagi ya supaya dia bisa ngedengerin saya, berubah segala macemnya. mhm, Nah, itu kan ada juga yang mungkin jadi miskom segala macam. Nah, kesalahan mhm, mhm, komunikasi apa yang sering membuat hubungan gagal di awal? Jadi kayak ini cewek dan cowok nih sama-sama yang di mana mereka ngerasa, "Ih, komunikasi gue tuh udah bagus loh ke dia, kok dianya mhm, nggak nangkep apa yang gua omongin sih?" Kayak gitu. mhm. Iya. Ya nggak siap aja ya mungkin ya. Karena kan komunikasi macam ini butuh keterbukaan dari awal gitu loh. Keterbukaan di level yang tinggi, tinggi banget maksudnya. Karena ini kan buka cerita-cerita masa lalu, bagaimana dia besarkan, orang-orang di sekitar dia, hubungannya dengan dia gimana gitu kan. Semuanya pasti kebuka gitu loh kalau semuanya udah ngomong topik-topik ini. Ya itu. Nggak semua orang siap untuk itu gitu. Bisa jadi dia perlu level kepercayaan yang level hubungan yang lebih tinggi lagi, katakan nunggu beberapa waktu, atau mungkin ya emang selamanya nggak akan siap gitu. Mmm, Makanya kenapa ada itu ad ya orang yang nggak siap apa? Maksudnya bukan nggak siap. Ketika ditanya soal sama pasangannya tentang menikah, ah udah nanti dulu aja kayak gitu. Mm-mm. nah, iya itu tuh, Oh, kayak contoh, saya punya temen, hmm, teman pacaran apa tuh? udah pacaran udah lama, tapi di saat temen saya yang perempuannya nanya, "Ayo kapan nih kita nikah?" Segala macamnya, tapi respon dari pasangan dari si cowoknya, "Ngapain sih diomongin terus, ya udah lihat nanti." Padahal, ya itu udah bertahun-tahun dan menurut saya kayaknya nggak worth it nggak sih untuk ditungguin terus-terusan, Yep. gitu kan, Kak. Balik ke Ya. pertanyaan awal, Wani Piro, berapa lama kamu bersedia menunggu? Berapa Mhm, lama kamu menunggu sampai dia mau ngomong? jadi Gitu. kayak kuat-kuatan aja ya. Ah, ya memang ya semuanya kuat-kuatan sih. Kata gue. Iya, jadi kayak kalau memang dari salah satu pihak yang pengennya masih stuck di situ, ya udah ibaratnya nggak ada yang perubahan yang bisa langsung diambil gitu kan, Kak. Jadi alurnya bener-bener let it flow aja. Mm. Jadi kayak kasihan sih Nah, dari yang sisi lihatnya juga. kasihan. Mhm. Iya, ya, eh, ya itu tadi. Tapi kalau menurut dia itu memang cukup berharga untuk diperjuangkan dalam jangka waktu panjang, ya gimana? Udah bucin kali ya? Oh, Iya, udah bucin, tapi depends on the person-nya sih, Kak. Iya. Heeh. nah tentang kesiapan ini, kira-kira ada hubungannya nggak dengan 5 hal tadi itu? Ayah, ibu, uang, anak, rumah. Dan jangan itu bisa ngaruh ke kesiapan pasangan kita untuk ngomongin soal pernikahan. Iya, kalau kita bisa ngomongin ini setidaknya ya, minimalnya segini ini daftar pertanyaannya. Karena ini kan terkait dengan banyak hal, tentang memperlakukan orang lain di sekitar kita, tentang menata rumah gimana gitu kan. Termasuk definisi rumah itu sendiri gimana, karena kan ada pasangan yang misalnya memang nomaden, mereka nggak mau settle di satu tempat, mereka selalu pindah-pindah kerja, pindah-pindah tempat, ada yang kayak gitu gitu. Tergantung definisi mereka tentang menikah, rumah gimana. Makanya makanya kan sebelum ini kan menikah itu apa gitu loh. Apakah touring bersama jadinya, ataukah tinggal bersama di satu tempat, ataukah menjelajah dunia bersama,
Nah, berarti itu yang harus jadi concern di awal discuss itu. Kayak, Iya, kita nikah mau kemana nih? Mau ngapain? Gitu kan ya. Bener-bener. Iya, iya bener. Wah, jadi Iya. udah detail banget. Menurut saya ini luas banget sih, Kak. Dari Heeh. segala POV-nya. Iya. Karena Ternyata POV kita sebanyak sendiri itu. kadang-kadang nggak pernah kita pertanyakan gitu. Bener, Asumsinya tuh bener. kayak, oh pokoknya kalau menurut masyarakat begini gua ngikut. Padahal belum tentu itu cocok untuk dirinya. Iya. Kan POV sendiri ya, kayak tadi marah, sedih, takut, jijik, merasakan mana bagian tubuh yang paling itu aja ya Mm-mm. gitu ya. Jangan-jangan dia ketika membayangkan rumah, itu bayangannya adalah terkungkung, sempit, panas gitu. Dia nggak mau punya rumah. Dia nggak mau terbebani oleh rumah. Gitu. Jadi dia akan terus-menerus melakukan perjalanan seumur hidup bisa jadi. Nah, ada keluarga di Amerika yang model gitu, anaknya 12 lagi. Ya biasa tinggal di RV gitu ya. Tinggalnya di Nah, RV gitu, kayak rombongan RV 2, 3 RV gitu jadinya. Nia Ramadhani. Oh ini bahkan yang sampai titik tertentu ada orang yang ngasih ngasih apa ya, kayak time Ngasih out ya, deadline kali ya. deadline Ya, gitu sih. kasih deadline. Udah kayak makam Iya, si iya kayak deadline. Iyalah, bener-bener. proposal aja ada deadline-nya kok. Iya, ya. Jadi kayak, ya sebenarnya harus bukan masalah deadline-nya sih, lebih ke tegasnya. Apalagi Mm-mm. ya itu tadi kan yang saya bilang, ketika cewek, perempuan udah menjalani hubungan yang bertahun-tahun, bukan sekedar setahun, 2 tahun, bahkan lebih, tapi Mm-mm. dia masih digantungin sama cowoknya, ya buat apa? Karena Mm. respon atau feedback dari si cowok ini juga nggak memperlihatkan kalau dia beneran serius gitu. Jadi ya it depends on the girl-nya juga kan, Kak. Mau Iya. decide atau mau stuck di situ gitu loh. Atau mau memakai itu sebagai shield terhadap pertanyaan keluarga nyinyir. Kan gue udah punya calon, walaupun calonnya masih HTS Ah, banget gitu kan. iya Wah, Hubungan lagi. tanpa status. oh. Iya lagi. Kayak ibarat udah nyimpen nih jawaban kayak, "Udah Ini ada gampang, kok gue sudah. masih ada pasangan nih," gitu. Bener, bener. Oh, ada pertanyaan dari Karima. Karima. Kalau memang Iya, nggak ingin menikah dan hanya ingin bersama saja, boleh nggak? Nggak semua cewek ingin segera menikah kan? Ah, makanya balik lagi. Definisi hubungannya gimana gitu kan. Masing-masing pasangan punya definisi mereka masing-masing tentang hubungan. Nah itu. Kalau memang tujuannya untuk saling melindungi, katakan apa namanya, lebih dari supaya nggak dinyinyirin sama keluarga, nggak dinyinyirin sama tetangga. Paling nggak, oh ini sudah ada calon kok. Kapan mau nikahnya? Mei. Maybe yes, maybe not. sekarang sekarang ada ya istilah namanya apa, lavender marriage ya. Iya, Apaan itu tuh? ngeri banget deh. Lavender. Iya, Lavender marriage. jadi Silakan Kak. iya, jadi lavender marriage itu Heeh. orang kalau kata netizen, laki-lakinya nikah cuma untuk menutupi jati dirinya dia sebenarnya tuh seperti apa. Kayak contoh realnya sebenarnya dari laki-lakinya tidak menyukai perempuan, seperti itu. Oke, gay Jadi kayak shielding. sedot aja gitu, Iya. cover up. Ya Mungkin ada yang juga kayak ya, gitu. Heeh, sekedar ceweknya untuk itu, status saja. ceweknya kayak yang diceritakan Karima ini, ya memang ceweknya nggak mau menikah, tapi tuntutan keluarga, tuntutan masyarakat. Wah ini menarik banget ya kalau Mas, ternyata banyak banget definisi, banyak banget aspek ya. Ya, luas banget ternyata. Jadi selama ini kita hanya fokus denger-denger dari POV orang-orang lain, sedangkan kita juga nggak selalu fokus sama POV diri kita sendiri gitu loh. Ya, Ya, visi misi kalian sendiri mesti jelas. Yes. Artinya, situ mau menuntut apa dari pasangan kalau itu sendiri nggak tahu mau menuntut apa dari diri sendiri.
Iya, Heeh. bener. Kalau sekarang istilahnya, eee, kita harus sadar dan aware akan value yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kita nggak perlu mempertanyakan segitunya ketika kita sudah merasa kita sudah berada di hubungan yang tepat, Hmm. gitu sih. Nah ya ini dari Karima juga berarti kesimpulannya kudu mencari kesamaan visi, misi, dan value ya. Selanjutnya ya berkembang dalam kesepakatan, betul. Karena kan, people growing ya, Kak, ya. Nggak selalu Mm-mm. stuck di situ-situ aja, gitu. Iya. Iya. Nah berarti kalau dari Kak Philip sendiri, 3 tips utama memilih jodoh yang tepat itu apa, Kak? Ah, Ya, tipsnya. kalau ada tiga hal yang mau Iya 3 disampaikan ke hal, kita semua di sini, highlight-nya gitu. highlightnya. Pertama ya kenal diri sendiri dulu. Hmm. Oke. Kenal diri sendiri dulu, kenal diri sendiri dulu, kenal orang lain nomor 3. Wah, Itu. Karena kadang-kadang kita nggak mengenal diri kita sendiri dulu, jadi terbawa lingkungan ya, apa itu terbawa tekanan lingkungan. Sorry. FOMO. Bukan sekedar FOMO, ikut tetangga nyinyir gitu loh ceritanya tuh. Hmm. Atau mungkin bibi nyinyir yang kalau ketemu aja sebetulnya cuma pas lebaran gitu kan. Gitu. Yang ditakutkan Gen Z. Iya, ini ada dari Kak Jocelyn. Kak Philip, kalau kita sebagai perempuan lebih inisiatif untuk nanya-nanya open topic untuk deep talk. Contohnya merencanakan pergi ke destinasi tertentu itu fine-fine aja kan ya. Bukan berarti Hmm. kita perempuan yang terlalu dominan. Kebetulan pasangan saya orang yang memprioritaskan pekerjaannya daripada pasangannya. Gitu. Gimana tuh Kak untuk hal ini? Ya sebenarnya Iya, fine-fine aja lah ya Kak. Kan itu suatu yang mengawali diskus nggak sih Kak? ya nggak apa-apa. Eh, maksudnya gimana ya ngomongnya? Eh, Mungkin sudah berpasangan, ya udah berarti berpasangan itu adalah bersedia paling enggak apa apa istilahnya meluangkan waktu di luar pekerjaan gitu loh. Kalau mamanya terlalu mengutamakan pekerjaan ya situ kerja buat apa sih gitu loh. Pertanyaan mendasarnya kan. balik Gitu. lagi ke value. Iya. Balik ke Oh, value awalnya lagi. apa nih value dari pasangannya Kak Jocelyn nih? Mm-mm. Itu. Kenapa dia mengutamakan pekerjaan? Oh Iya. iya, itu yang dari Kak Putih bagus tuh. Benar-benar. Nggak perlu sama persis. Mm-mm. Iya sih, itu yang contoh emang realitanya ya. Kalau memang ya si cowoknya ngerokok tapi kita ada asma kayak nggak bisa nyium asap rokok, ya itu sebenarnya Mm-mm. udah tanda yang memang beneran nyata, nggak usah Iya, dicoba-coba Paksain. ditahan gitu ya Kak. iya memang. Bener. Yuk. Nah gimana? Udah dari secara fisik aja nggak bisa mendekat tuh. Iya, Gimana? bener. Kayak dari dianya aja belum ada pikiran, "Oh iya deh nanti aku berubah," tapi lebih ke, "Ah lihat aja deh nanti." Nah itu Hmm, sebenarnya kalimat yang dipilih pun udah kalau kita udah bisa merasakan, itu udah kelihatan kan, Kak? iya. Artinya kan level prioritasmu masih di bawah rokoknya dia kan? Iya. Cintanya yang pertama adalah rokok. Iya, dia lebih memilih rokok. Ya sudah. Iya. Nah, kalau untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, dari tadi kita udah ngomongin komunikasi, terus dari hal-hal eksternal kayak keluarga atau teman atau hal-hal lainnya gitu kan. Hmm, Gimana sih, Kak, caranya kita tahu bahwa ini nih kayak he's the one untuk menikah? hmm.
Iya. Deal breaker, cara tahu deal breaker. Heeh. Kadang-kadang itu nggak bisa dirasakan, tapi bisanya diputuskan ya. Kadang kita nggak tahu. Oh. Kadang kita nggak Ya, punya bling gitu ya, nggak punya Ah, satu klik tertentu gitu nggak. Cuman setelah dihitung, yaitu tadi 10 cacat tak tersembuhkannya yang bersedia dihidupi bersama, terus potensinya kayak apa, ya apa tadi, bikin flowchart tadi, bikin apa, spreadsheet tentang orangnya itu. oh, plus minusnya tentang orang. Plus minusnya orangnya ini gitu. tiba-tiba aja. Kalau saya ngerasain ini dengan pasangan saya itu misalnya karena satu kata yaitu maaf yang keluar Hmm. dari mulut Hmm. dia. Saya langsung mikir, oh ini beda nih dari sebelum-sebelumnya. Yang Hmm. ngomong maaf aja kayak berat banget. Iya, Saya gitu. kata maaf tuh esensial. Jadi kalau dia sudah bisa ngomong, kamu sudah di satu satu plus besar lah. Kayak 1-0 gitu ya, Kak. Enggak, bukan 1-0 ya. Udah apa ya? Itu Kayak sudah itu kalau di balance sheet-nya itu sudah keuntungan besar itu. Iya. kayak poinnya tuh udah Poin besarnya sudah. 10 100 lah. Misalnya yang tadi yang 10 hal itu masing-masing poinnya -2, -2, -2, -2. Maaf, dar. Kalau saya yang rasanya gitu. Ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang merasa punya poin yang lain. Dan sekarang teman-teman sudah 8.50, 10 menit lagi sampai kita targetnya selesai. Nah, Hmm. makanya sekarang mau dibuka nih. Kalau ada teman-teman yang mau kita buka mungkin satu dulu lah ya. Oke, Mhm. kita buka satu. Kalau untuk ada teman-teman yang mau sharing, mumpung ada Kak Philip. Oh ya, sambil menunggu bisa dong Kak Philip kayak ceritakan apa sih yang keseharian dari Kak Philip sehingga menguasai banget nih hal kayak gitu. Ah, Nah, betul. Kita kan semua kayak bertanya-tanya nih di iya. sales Oke. position. Kalau dari awalnya nih ya, 2009 tuh saya trainer untuk sekolah kebanyakan. Jadi untuk pendidikan karakter, nilai-nilai nilai-nilai kehidupan gitu. Nah, sering-sering menangani guru-guru yang punya banyak beban ini. Yang seringkali bebannya datang dari keluarga. Lama-lama berkembang, terus ada beberapa yang minta juga untuk konseling dalam pernikahan. Jadi ada yang suami istri berantem, terus mereka minta saya jadi mediatornya, macam gitu. Atau apalagi yang jadi misalnya anak-anak panti asuhan nih, yang udah mau keluar dari panti asuhan, udah mau mulai kuliah segala macam gitu, terus mereka mulai mengalami kesulitan tentang backgroundnya dia, tentang ketika memilih pacar segala macam. Mereka mengalami kesulitan karena mereka tidak punya kepercayaan terhadap sistem keluarga kan. Mereka ditinggalkan oleh keluarga di panti asuhan kan. Nah itu, yang kayak gitu-gitu itu kerjaan saya selama ini. Ini keren banget nih. Sejujurnya saya bener juga ya. Butuh loh kayak gini. Bahkan gak cuma kita semua ya butuh banget kayak. Hmm. Kira-kira nih buat kalau kita kakak bisa ngasih, Kak Philip bisa ada usulan kita nih perlu belajar apa lagi nih yang bisa Kak Philip sharingkan. Well, setidaknya kita perlu belajar tentang cara kita belajar banyak hal ya. Tentang katakan kita, kenapa kita mendadak di kepala kita ada pikiran bahwa berbakti pada orang tua tuh modelnya harus begini. Oke, apa yang dulu kita lihat, apa yang dulu kita alami sampai kita mengambil kesimpulan macam ini. Itu ada cara untuk step-stepnya ya, teknik-teknik. Iya, ada. Jadi memang ada eh, workshop tersendiri itu panjang Wah, gitu, gimana teman-teman? Tertarik? gitu. Kalau tertarik,
kita siap buat lagi nih Speak and Shine, undang lagi Kak Philip. Iya, Hmm, lebih banyak sharingnya. Banyak banget ya Kak Mas yang kita dapatkan ya dari. Iya, banyak banget. Eh, banyak juga nih dapat quotes-quotes baru dan testimoni juga dari teman-teman. Jadi teman-teman, jika teman-teman terutama ingin mendalami terutama tentang itu relasi, tentang program yang lainnya, nah itu silahkan bisa mm-mm. hubungi Kak Philip. Apa nih? Kak Ya, Philip punya program training apa aja dari Pak Frans sih ada. eh kalau saya biasanya jadi kalau yang datang ke Bali ada program kayak retret 2 hari gitu, ada penginapannya sekalian. Jadi mempelajari tentang ini non-violent communication nih modelnya sampai ke pemeriksaan diri, saya dulu dibesarkan gimana, terus rasanya kayak apa ketika saya diperlakukan seperti itu. Ya ini kebanyakan memang orang-orang yang apa ya, yang ikut sejauh ini sih rata-rata usia 40-an ke atas biasanya memang. Gitu. Tapi kalau yang untuk yang anak muda biasanya ada juga 1-2 orang aja sih, masih jarang. Ini kelas publik ya? Publik. Kelas publik, cuman memang settingnya kayak setting retret gitu. Ah, iya, karena Mas ya, saya dengerin ini dari tadi, ini harusnya sih saya bawa pasangan saya, jadi nggak cuma satu orang yang punya lowongan Boleh. ini. Ada tempat menginapnya di sana di daerah Taro, di daerah Pupuan, desa Pupuan Taro dekatnya Tampak Siring sana. Tempat yang Ini di dingin. Bali ya, Heeh. teman-teman. Ini macam apa ya? Kalau di dekat-dekat daerah Jakarta situ ya Cipanas dan sekitarnya gitu ya. Cisarua lah gitu. Oh bisa di Bogor. Heeh. Oh, kabar gembira untuk kita yang di Jabodetabek. Ya Ya, kalau mau bisa. Biasanya sih ada teman kalau mamanya udah ada sekitar 8 orang saya bisa datang ke Jakarta gitu. Gitu. Tapi menarik. yang fiksi sih yang di Bali ini, yang bisa kapan aja itu. 2 hari biasanya. Iya, Kak Philip. Hmm. Setelah tadi kita udah banyak banget dapat insight yang Hmm. benar-benar bagus, ya insight baru buat kita semua. Dari Hmm. Kak Philip sendiri, ada closing statement nggak nih buat kita yang benar-benar mungkin itu Ah, bisa jadi tadi sebetulnya reminder, friendly reminder. sebetulnya sih Kak Fran sudah nulis tuh. Eh, kenali diri sendiri dulu, lagi kenali diri sendiri, baru kenalin orang lain. Perlu itu, perlu digarisbawahi bahwa kita perlu mengenal diri sendiri dulu sebelum. Karena namanya berpasangan, kalau nggak kenal diri sendiri, berat urusannya. Benar. Luar Oke, biasa teman-teman. Ya, mari mhm, kita berikan aplaus yang meriah Hmm. dengan berikan react ya. Terima kasih. terima Terima kasih. kasih Kak Philip. Benar Nah, insightful banget ya buat sangat kita insightful. semua. Jadi kita tahu nih yang single, eee, mau seperti apa ke depannya dalam mencari Hmm. pasangan. Lalu kemudian untuk Kak Dito yang memang sudah mau melanjutkan selangkah lagi untuk menikah, jadi lebih Hmm. tahu gitu kan POV-POV lainnya. Ya, kelas pernikahan dulu di Bali. Tuh Kak Dito. Banget ini harus ini.